Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Yuhu, kembali lagi dengan saya Ainil Hayati. Nah, ini merupakan video saya yang sekiannya. Di video saya kali ini, saya akan membuat konten yang berjudul struktur mimetik dari sebuah film yang berjudul Rumah Tanpa Jendela. Nah, mendengar judul film ini pasti ada teman-teman yang pernah menonton. Nah, bagi teman-teman yang pernah menonton, pasti bawaannya tuh kayak sedih gitu kan, baper. Oke, sebelum saya memulai pembahasannya, kalian jangan lupa support channel YouTube saya ini dengan cara like, comment, and subscribe, serta share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Oke? Oke guys, kalian pasti sudah bosan kan mendengar saya? Baiklah, kita akan mengupas film ini dan berikut cuplikannya. Anak-anak, hari ini kita belajar mengarang ya. Isi karangannya tentang keinginan kalian yang belum tercapai. Ibu kasih waktu 1 jam. Bu, kapan kita punya rumah yang ada jendelanya? Bella Rara. Kok nggak ada lubangnya, Pak? Gimana Rara mau ngeliat luar? Bukan cuma rumah yang perlu jendela. Aku lagi ingat mimpi semalam. Kampung kita berubah menjadi rumah-rumah yang sangat indah. Kebayang gak sih kalau rumah-rumah kita kayak gitu? Ya, paling nggak seindah mimpiku. Tapi kan, paling nggak kita semua punya jendela di rumah. Mas, jendelanya tak ambil. Tapi tukar sama dagangan ikan saya. Boleh ya, Mas? Aku suka gambar kamu loh. Banyak jendelanya. Aku juga masih belajar kok. Dari dulu Rara kepingin punya jendela, tapi Ini buat kamu. Sekarang semua orang tahu kalau ini punya adik cacat. jangan ngomong begitu. Ngapain sih kamu ngomong sama teman kakak? Kamu tuh aneh, tahu nggak? Andini malu punya adik kayak Aldo. Rara malu nggak punya teman kayak Aldo. Aku cuma mau cium tangan Simbo. Gara-gara lo nih. Nyantai ya. Nyantai bisanya kok nyantai adek kok ya. Pergi sana. Pergi sana. Rafli ingin punya kambing. Iya Bu, biar mas saya nggak buat sampah terus. Tapi Bu, kambing. Bukan cuma rumah. Ini tempat tuh. Oke. MC kau ya? Iya betul Bu. Nenek gue. Lincah ya nenek lo. Rara, mulai malam ini nginap di sini ya. Jadi, di film ini bercerita tentang pendidikan anak-anak yang kurang mampu dan tinggal di daerah yang kumuh. Jadi, film Rumah Tanpa Jendela ini merupakan film musikal Indonesia pada tahun 2011 yang diangkat menjadi sebuah cerita pendek oleh Asma Nadia dan Aditya Gumai. Nah, film ini dibintangi oleh artis-artis terkenal Indonesia, yaitu yang pertama yaitu Dwi Tasya yang berperan sebagai Rara. Yang kedua yaitu Emir Mahira yang berperan sebagai Aldo, anak yang memiliki keterbelakangan khusus. Selanjutnya yaitu Raffi Ahmad. Siapa sih yang tidak kenal dengan Sultan Andara ini yang berperan sebagai Raga, ayah Rara. Di film ini dia berprofesi sebagai penjual ikan hias
dan tukang sol sepatu. Selanjutnya, artis cantik kita Maudy Ayunda yang berperan sebagai kakak Aldo. Selanjutnya yaitu Ingrid Wijanarko yang berperan sebagai neneknya Rara. Dan masih banyak artis-artis cantik dan terkenal lainnya yang berperan dan ikut serta dalam film ini. Oke, baiklah, saya akan bercerita sedikit tentang film Rumah Tanpa Jendela ini. Rara, gadis kecil berusia 8 tahun, sangat ingin punya jendela di rumahnya yang kecil berdinding tripleks bekas di sebuah perkampungan kumuh tempat para pemulung. Rara tinggal bersama nenek dan ayahnya. Ayahnya yang berjualan ikan hias dan tukang sol sepatu tidak cukup punya uang untuk membuat atau membeli bahkan hanya selembar daun jendela dan kusennya saja. Tetapi mengetahui bahwa gadis kecilnya sangat ingin memiliki jendela di rumahnya, ayah Rara selalu berupaya mencari jendela bekas, berharap ada orang yang membuangnya di tempat sampah saat ia memulung. Untuk membantu perekonomian keluarga, Rara bekerja sebagai pengamen dan ojek payung pada saat hujan. Bersama teman-temannya sesama anak pemulung, sebelum mengamen atau ngojek payung jika hari sedang hujan, Rara sekolah di tempat sederhana khusus untuk anak jalanan. Di tempat lain, di perumahan mewah kota Jakarta, ada anak bernama Aldo berusia 11 tahun yang sedikit keterbelakangan, merindukan seorang teman di tengah keluarganya yang sibuk dengan urusannya masing-masing. Suatu hari, Rara yang pada saat itu sedang mengojek payung, tiba-tiba terserempet oleh sebuah mobil. Untungnya si pemilik mobil bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Aldo adalah anak dari pemilik mobil yang menyempet Rara. Semenjak kecelakaan tersebut, Aldo dan Rara menjadi akrab. Rara kerap bermain ke rumah Aldo bersama teman-teman Rara yang lain. Melihat itu semua, kakak perempuan Aldo semakin membencinya. Akhirnya Aldo pergi dari rumah karena melihat kakaknya yang mengatakan bahwa dia malu memiliki adik seperti Aldo pada saat pesta ulang tahun kakaknya yang ke-17. Pada saat yang sama pula, rumah Rara kebakaran. Ayah dan neneknya dalam keadaan koma. Padahal pada saat itu, ayah Rara berhasil mendapatkan jendela bekas untuk rumahnya. Aldo pun memutuskan untuk pergi ke rumah sakit untuk menemui Rara. Namun karena keluarganya mencari, sampai ke rumah sakit, Aldo pun pergi meninggalkan rumah sakit dan Rara pun mengikutinya. Pada akhirnya, ayah Rara meninggal. Aldo dan Rara pun sudah ditemukan. Kakak perempuan Aldo sangat menyesali perkataannya dan meminta maaf pada Aldo. Keadaan pun kini semakin membaik. Rara dan nenek diberi tempat tinggal oleh keluarga Aldo, yaitu sebuah villa milik keluarga Aldo. Kini mimpi Rara pun terwujud. Ia memiliki rumah dengan jendela. Nah, di balik cerita itu, teman-teman harus mengambil hikmahnya ya. Itu kita itu harus bersyukur dan juga harus rajin belajar. Nah, gimana? Sedih dan menarik bukan ceritanya? Baiklah, hanya itu cerita singkat Rumah Tanpa Jendela yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.